Halo warganet yang budiman. Sebagian besar pasti terkejut dengan beredar kabar ini. Beberapa media independen asal negeri jiran dalam laporannya kemarin mengungkapkan informasi penting dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Disebutkan bahwa Angkatan Udara Malaysia atau RMAF membatalkan rencana akuisisi jet tempur FA-18CD Hornet bekas pakai milik Kuwait Air Force. Kenapa bisa batal? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, alasan paling besar adalah soal keterlambatan pengiriman Super Hornet baru ke Kuwait. Seperti kita tahu, pada Juni 2018, Kuwait membeli 22 unit FA-18AF Super Hornet dengan nilai mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sesuai rencana, bat pertama seharusnya sudah tiba pada tahun 2021 lalu. Tapi kenyataannya, pandemi COVID-19 membuat jadual berantakan. Produksi molor, pengiriman pun ikut tertunda dan baru diperkirakan selesai pada tahun 2026. Akibatnya, jet tempur Hornet lama milik Kuwait tidak bisa segera dialihkan ke Malaysia. Malaysia hanya bisa menerima armada bekas tersebut setelah semua Super Hornet baru resmi diterima Kuwait. Dengan kata lain, kalau Kuwait baru selesai pada tahun 2026, maka Malaysia paling cepat baru bisa melihat Hornet bekas itu di tahun 2027. Masalah kedua, soal teknologi yang dianggap ketinggalan zaman. Ironisnya, Hornet milik Malaysia sendiri justru jauh lebih maju. Armada RMAF saat ini sudah menggunakan radar AN/APG-73 yang lebih canggih, dilengkapi pula dengan Link 16 untuk komunikasi data tempur modern, serta targeting pod. Sementara itu, Hornet milik Kuwait masih memakai radar AN/APG-65 generasi lama. Artinya, kalau Malaysia jadi membeli jet bekas Kuwait, mereka malah harus menanggung biaya upgrade yang sangat mahal. Para pakar memperkirakan biaya modernisasi setiap jet bisa mencapai 4 juta dolar AS per unit. Jika dikalikan dengan total 33 pesawat, biayanya akan membengkak luar biasa, dan itu pun belum termasuk harga pembelian awal. Masalah ketiga adalah waktu operasional. Setiap skuadron baru biasanya membutuhkan sekitar 1 tahun untuk mencapai kemampuan operasional awal atau EOC. Lalu butuh 1 tahun lagi untuk mencapai kemampuan penuh atau FOC. Kalau Hornet Kuwait baru datang pada tahun 2027 dan RMAF berencana memensiunkan Hornetnya sekitar tahun 2032 hingga 2035, maka Malaysia hanya bisa memanfaatkan jet bekas itu selama 8 tahun saja. Terlalu singkat, tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Belum selesai sampai di situ, ada juga masalah perangkat lunak. Hornet bekas Kuwait beroperasi dengan konfigurasi software STS-25XK, sedangkan Malaysia baru saja meningkatkan jetnya ke standar STS-29C. Menyamakan kedua standar ini jelas tidak mudah. Dibutuhkan investasi besar, waktu yang panjang, dan upaya teknis yang rumit. Para analis memperkirakan mengupgrade satu pesawat saja bisa memakan waktu antara 9 bulan hingga 1 tahun. Kalau ada 33 pesawat, bisa dibayangkan betapa panjang prosesnya ini. Jadi, setelah mempertimbangkan semua aspek, mulai dari jadwal pengiriman yang molor, teknologi yang ketinggalan, biaya upgrade yang selangit, masa pakai yang terlalu pendek, hingga software yang rumit, hingga integrasi software yang rumit, akhirnya pemerintah Malaysia memutuskan bahwa kesepakatan pembelian Hornet bekas Kuwait tidak layak untuk dilanjutkan.
Keputusan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Kemana arah modernisasi jet tempur Malaysia setelah ini? Apakah mereka akan fokus menunggu program pesawat tempur ringan FA-50 buatan Korea Selatan? Atau justru menyiapkan strategi baru untuk menggantikan Hornet di masa depan? Itulah beberapa informasi terbaru yang kami dapatkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Malaysia ini langkah yang tepat atau justru peluang besar yang terbuang sia-sia? Silakan adu jempol kalian di kolom komentar. Salam Nafakta.